Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah wa fihi taqumus sa'ah. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, di dalamnya diwafatkan, di dalamnya ditiupkan sangkakala, dan di dalamnya dibangkitkan manusia. Pada hari ini, hari Jumat, hari yang ke-6 dari, atau hari yang ke-5 atau ke-4 dari bulan Syawal 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Al-Islah Al-Irsyad, Rakam, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk mengkaji sebuah tema yang penting, bahkan salah satu pondasi dasar beragama seorang muslim, yaitu tema al-ukhuwah al-islamiyah wa fadluha, ukhuwah islamiyah dan keutamaannya, atau persaudaraan dalam Islam. Dan tema ini penting dilihat dari beberapa sisi, yaitu kita sebagai seorang muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, seperti salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Qur'an, dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, dan hidup matiku, yaitu apa saja yang aku kerjakan saat hidup dan apa saja yang aku harapkan pahalanya setelah meninggal. Itu maksud daripada hidup matiku. Apa saja yang aku kerjakan saat hidup dan apa saja yang aku harapkan pahalanya setelah meninggal, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu cara manusia beribadah kepada Allah. Tetapi di sana ada cara yang lain manusia beribadah kepada Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala
berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ini juga cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bergaul dengan cara yang baik. Begitu juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan amal saleh. Perbuatan amal saleh, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita sebagai seorang muslim tatkala diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya mengerjakan ibadah-ibadah praktis, salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, tetapi juga ibadah-ibadah yang non praktis yang berkaitan hubungannya dengan manusia. Ya, berkaitan hubungannya dengan manusia, seperti berkaitan hubungannya dengan manusia yang paling terdekat dengan kita, yaitu istri kita yang setiap hari bersama kita, dan anak-anak kita, kemudian sebelumnya orang tua kita, kemudian lebih lebar lagi ke tetangga, kemudian lebih lebar lagi ke masyarakat, bernegara. Itu semua jika kita kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka dinamakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Apalagi kalau seandainya tetangga tersebut adalah seorang muslim. Maka tema indahnya persaudaraan Islam ini adalah salah satu tema untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kepada Allah bukan hanya sekedar salat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih bahwa anna imra'atan tudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha walakinnaha tu'dhi jiranaha. Ada seorang perempuan yang disebutkan dia banyak sholat, banyak puasa, tetapi dia menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya finnar, dia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim sekali lagi beribadah kepada Allah illa liya'budun tadi, supaya mereka beribadah kepadaku, bukan hanya ibadah-ibadah praktis, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, bukan. Tetapi beribadah kepadaku juga berbuat baik, berkelakuan yang baik, berakhlak yang mulia kepada manusia. Bahkan, coba lihat pentingnya tema ini. Bahkan kalau seandainya seorang muslim berjihad, mati di medan pertempuran, tetapi akhlaknya buruk, maka tidak diampuni akhlak buruk tersebut kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzambin yughfaru lisyahidi kullu dzamb illa ad-dain. Akan diampuni dosa-dosa atas orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, jika mati dia di medan pertempuran dan jihadnya benar sesuai dengan syariat Islam, niatnya ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya seluruhnya. Karena jihad di jalan Allah adalah dzirwatu sanamil Islam, amalan yang paling tertinggi dalam agama Islam. Tetapi illad dain, kecuali hutang. Hutang urusannya dengan akhlak manusia. Makanya saya nasihatkan kepada kawan-kawan, bapak ibu, saudara-saudari, terutama yang sudah lama mengaji dakwah sunnah, maka harus buktikan bahwa seorang yang mengaji dakwah sunnah akhlaknya lebih baik daripada sebelumnya. Harus jujur, harus amanah, kalau berhutang harus dibayar,
Karena Rasulullah SAW tadi mengatakan, diampuni dosa orang yang mati syahid seluruhnya, seluruh dosanya, karena dia mati syahid di jalan Allah, kecuali satu dosanya yang tidak diampuni. Apa itu? Dosa hutang. Di dalam hal ini Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, fihi dalilun ala anna al-a'mal as-salihah la tukaffar huquq al-adamiyyin. Di dalam hadis tadi terdapat dalil bahwa amal-amal saleh la tukaffir huquqal adamiyyin, tidak menghapuskan hak-hak antar sesama manusia. Artinya gini, ada orang ahli sholat, ahli puasa, ahli sholat malam, ahli sholat qabliyah ba'diyah, ahli hafal Quran, ahli zikir, tetapi kalau berhutang nggak bayar, maka sholat puasa, sholat malam, tahajud, witir, hafal Qur'annya tidak bisa menutupi dosa hutangnya. Paham maksud saya? Misalkan nih, saya berhutang 1 juta kepada bapak, kemudian saya udah niatan nggak mau bayar, tapi saya bayarnya dengan istighfar, ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terbayar nggak? Makanya hati-hati yang sudah jenggotan, yang sudah cadaran, kalau berhutang bayar. Jangan pakai kata kunci afwan akhi. Apa? Ya. Afwan akhi enggak ada, bayar. Bahkan yang sudah ngaji dakwah sunnah harus lebih tepat bayarnya. Bahkan bayarnya harus lebih banyak dibandingkan hutangnya, tanpa ada syarat sebelumnya, syarat dan isyarat. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas ahsanuhum qadha'an. Manusia yang paling terbaik adalah yang paling baik saat membayar hutang. Itu boleh dilebihkan asalkan tidak ada syarat dan isyarat sebelumnya. Nabi Muhammad SAW, beliau berhutang onta, anak onta. Kemudian beliau ditagih. Kemudian beliau bayar dengan onta yang dewasa. Nah, ini menunjukkan bagaimana beliau membayar dengan yang lebih daripada hutang beliau. Begitu semestinya. Nah, dari sini kita lihat bagaimana pentingnya tema indahnya persaudaraan dalam Islam. Ya, indahnya persaudaraan dalam Islam. Karena Islam bukan hanya hubungan dengan Allah, tetapi Islam hubungannya juga dengan makhluk-makhluk Allah. Kalau ada orang baik hubungannya dengan Allah, tetapi buruk hubungannya dengan makhluk-makhluk Allah, maka tidak ada manfaatnya. Bahkan, ini perhatikan orang tua yang di zaman sekarang sangat-sangat mudah menjadi penipu untuk anaknya dan istri-istrinya. Perhatikan para suami yang ada di hadapan saya ini sekarang, perhatikan apa yang kamu berikan kepada anak istrimu, terutama handphone, media sosial. Anak SD sudah punya HP pribadi. Apa ini? Ya, ada apa ini? Gak ada manfaat dia untuk punya HP pribadi. Dan saya khawatir, bukan menegaskan, khawatir. Siapa orang tua yang memberikan kepada anak-anak yang belum lulus SD, belum paham apa itu bahaya, dosa dan maksiat, maka dikhawatirkan orang tua tersebut sudah menjadi penipu untuk anak istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kekuasaan untuk memimpin orang-orang yang di bawah pimpinannya, dan pemimpin yang paling kecil adalah suami terhadap anak istrinya, dan pemimpin tersebut menipu orang yang di bawah pimpinannya, orang yang di bawah tanggung jawabnya, anak istrinya. Dalam keadaan seperti itu dia mati, belum bertobat kepada Allah,
dia menipu anak istrinya dengan memberikan hal-hal yang melalaikan anak istrinya, maka melainkan Allah telah haramkan atasnya surga. Hati-hati menjadi orang tua penipu, ya, yang melalaikan anak-anaknya dengan barang-barang, handphone, aplikasi-aplikasi, media sosial yang dibiarkan anak-anaknya untuk bermainnya sebebas-bebasnya. Jangan dikira kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan itu. Kita yang pertama kali akan ditanya oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrahnya, yaitu di atas Islam, di atas tauhid. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka di sini para ulama mengatakan itu adalah fa'us sababiyah. Maka orang tuanya lah penyebab utama dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hati-hati. Kita yang pertama kali, kata Umar bin Khattab ketika menjelaskan hadis ini, bahwa orang tua yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum anak ditanya tentang baktinya kepada orang tua. Kita dulu sebagai orang tua. Makanya tema tentang hubungan sesama manusia ini sangat penting. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah indahnya persaudaraan dalam Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Islah Al-Irsyad, Rakam, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebagai pendahuluan tentang tema indahnya persaudaraan dalam agama Islam, ketahuilah baik-baik bahwasanya persaudaraan yang dibangun di atas iman Islam itu kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang bersaudara sesama Islam, sesama iman, akan memberi syafaat kelak. Sebaliknya, yang bersaudara bukan karena iman, bukan karena Allah, tetapi bertemannya karena urusan duniawi, keuntungan duniawi, maka ini tidak akan bermanfaat kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Pertemanan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, maka akan menjadi musuh sebagian dengan sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di sini pentingnya membicarakan persaudaraan karena Islam. Karena persaudaraan karena Islam inilah yang akan tetap kelak di hari kiamat. Bahkan saya katakan tadi, dia akan menjadi pemberi syafaat. Nah, ini saya nasihatkan, setiap dari kita harus disyariatkan mencari teman yang ditemani karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ditemani karena Allah Subhanahu wa taala. Coba saya bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, min hamimin wala syafi'in yuta'. Mereka tidak memiliki teman yang dekat dan juga tidak memiliki pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Ya, tidak memiliki pemberi syafaat kelak pada hari kiamat. Kata Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullahu taala
pada ayat ini, surat Ghafir ayat 18, ya'lamuna wallah anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Demi Allah, orang-orang kafir kelak pada hari kiamat yang tidak beriman, yang tidak ada ikatan keimanan dan keislaman, mereka akhirnya mengetahui kelak di hari kiamat bahwasanya teman, jika dia saleh maka dia akan bermanfaat di akhirat. Teman, jika dia saleh maka dia akan memberi syafaat di hari kiamat kelak. Maka silahkan cari teman-teman yang Anda cintai karena Allah. Bertemannya bukan karena dia pengusaha, saya temani dia karena sama-sama berusaha. Tidak. Tetapi teman yang benar-benar hanya ingin dapat pahala dari Allah dari pertemanan tersebut. Kenapa? Karena mungkin di hari kiamat bapak ibu kita tidak bisa memberi syafaat untuk kita, anak istri kita tidak bisa memberi syafaat kepada kita, kerabat adik kakak kita, kerabat tidak bisa memberi syafaat kepada kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu seseorang lari dari bapaknya, ibunya, istrinya, saudaranya, tapi ternyata ada teman yang memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Apa itu maksudnya teman memberikan syafaat? Dia datang kepada Allah. Ya Allah, itu teman saya yang saya temani dia karena Engkau, bukan karena dunia, bukan karena uang, bukan karena dagang, tapi saya temani dia karena Engkau, maka ampunilah dosanya. Itu Pak proses syafaat. Kita semua kan ingin syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Kalau saya tanya, bagaimana syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sih bentuknya? Bentuknya seperti itu tadi. Di hari kiamat kelak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, ampuni umatku." Itu yang dimaksud dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati man la yusyriku billahi syai'an." Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku, siapa yang tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun. Yang dimaksud dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti kelak di hari kiamat akan datang kepada Allah. Ya Allah, ampuni umatku yang tidak mensyirikkan Engkau. Begitu juga teman yang kelak memberi syafaat, bahwa teman itu akan datang kepada Allah. Ya Allah, ampuni fulan, dia temanku karena Engkau, ampuni dosanya. Itu yang dimaksud dengan teman karena Allah, bersaudara karena Allah, memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pendahuluan masuk ke dalam pembicaraan persaudaraan dalam agama Islam. Belum lagi pembicaraan dalam agama Islam termasuk dari persaudaraan, termasuk daripada akhlak yang mulia, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu tujuan utama beliau diutus menjadi nabi dan rasul adalah berakhlak mulia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus hanya, innama kalau orang belajar nahwu adalah adatul hasri wan nafi, yaitu huruf untuk membatasi dan menolak yang tidak diinginkan. Aku diutus hanyalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Termasuk akhlak yang mulia adalah bersaudara karena iman, karena Islam. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang merupakan pendahuluan persaudaraan dalam agama Islam. Lihat Nabi Muhammad sallallahu rabbi wa salamu wa barakatuh alaihi. Beliau ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah,
yang pertama kali beliau lakukan apa? Setelah membangun Masjid Nabawi adalah at-ta'akhi, menyaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar, menjadi saudara dalam Islam. Menjadi saudara dalam Islam. Yang asalnya mereka saling perang satu dengan yang lainnya. Kemudian kaum Aus dan Khazraj, yaitu salah satu penduduk asli kota Madinah, saling perang satu dengan yang lainnya. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang beliau lakukan pertama kali adalah menghilangkan peperangan persaudaraan antara kaum Aus dan Khazraj. Maka tema persaudaraan dalam agama Islam adalah sangat penting. Taib, sekarang ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Poin yang pertama setelah pendahuluan tadi, poin yang pertama bahwasanya orang Islam bersaudara. Orang Islam bersaudara. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman mereka hanyalah bersaudara. Tidak ada persaudaraan kecuali dalam iman. Bahkan persaudaraan dalam iman Islam lebih tinggi dibandingkan persaudaraan di dalam pertalian darah atau pernikahan. Persaudaraan dalam iman dan Islam lebih tinggi dibandingkan pertalian darah atau pernikahan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum." Surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian poin yang kedua, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa keistimewaan, keutamaan bersaudara karena iman. Maka sekali lagi saya katakan, mulai saat sekarang coba cari yang Anda temani karena Allah. Kadang-kadang mungkin dia di sebuah daerah, kita di sebuah daerah yang lain, tetapi kita tetap berhubungan. Ada semacam rasa, ngapain dia? Sedang apa? Bagaimana nasibnya? Sakit, kalau sakit apa? Ya, maka dan bukan karena materi, bukan karena komersil, uang, karena teman dagang, tidak. Benar-benar murni karena Allah. Apa keutamaan bersaudara dalam Islam? Yang pertama, itu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa ada orang yang mengunjungi saudaranya yang dia cintai karena Allah. Fa arsadallahu lahu malakan. Lalu Allah mengikutkan orang tersebut dengan seorang malaikat. Faqala aina turid? Maka kemudian malaikat itu bertanya kepada orang yang ini, mau kemana engkau? Kemudian orang ini mengatakan, uridu an azura akhi fulanan. Aku ingin menziarahi, mengunjungi temanku atau saudaraku si fulan. Lalu malaikat ini berkata lagi, faqala li hajatin laka indah? Apakah engkau memiliki hajat, keperluan kepadanya yang dia miliki? Maka orang ini mengatakan, la, tidak, aku tidak punya hajat, hanya sekedar ingin mengunjungi. Malaikat berkata lagi, liqarabatin bainaka wa bainah? Apakah engkau mengunjunginya karena engkau adalah kerabatnya antara engkau dengan dia? Orang ini berkata lagi, la, tidak. Qala fa bi ni'matin lahu 'indak? Apakah engkau pernah merasakan jasa dari dia? Apakah dia pernah menolongmu sehingga engkau balik jasa? Dan ingat Pak, laisal wasil bil mukafi, kata Rasulullah SAW. Bukan orang yang menyambung setiap kali kalau seandainya dia diberi baru dia sambung. Saya beri contoh. Saya berteman dengan bapak di depan saya ini. Saya akan sambung beliau kalau beliau ngasih saya hadiah. Baru saya telepon, baru saya. Laisal wasil bil mukafi.
Meskipun bapak ini tidak memberi saya hadiah, tapi karena saya temani dia karena Allah, maka saya akan tetap berhubungan dengan bapak tersebut. Makanya ditanya di sini, fa bi ni'matin lahu indak, apakah engkau mempunyai dia pernah menolongmu, dia pernah memberikan hadiah kepadamu? Maka orang ini menjawab, la. Qala fa bima, lalu kenapa engkau mengunjunginya? Kata malaikat ini, uhibbuhu fillah, aku mencintainya karena Allah. Aku mencintainya karena Allah. Kemudian malaikat tersebut berkata, fa innallaha arsalani ilaika yukhbiruka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyah wa qad aujaba lakal jannah. Subhanallah. Allahu akbar. Kata malaikat ini berkata, sesungguhnya Allah telah mengutusku kepadamu untuk memberitahukanmu bahwasanya Allah mencintaimu karena kecintaanmu kepada saudaramu tadi, dan Allah telah menetapkan engkau wajib masuk surga. Ya Pak. Dan saya berpesan, kadang-kadang yang sholat malam, tahajud, puasa sunnah bisa kalah amalannya dengan orang yang mempunyai akhlak yang mulia sehingga banyak temannya karena Allah. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya tentang akhlak yang baik. Kata Rasulullah SAW, maukah engkau aku beritahukan tentang amalan yang kalau engkau kerjakan akan mengalahkan orang tahajud semalaman suntuk, puasa sepanjang hari setiap hari, yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang paling mulia adalah berteman karena Allah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari Bapak Ibu saudara-saudari masing-masing dari kita mencari, bayangkan, berteman karena Allah dapat cinta Allah. Kalau ada yang bertanya, ada apa dengan cinta Allah? Jawabannya adalah, dengan cinta Allah ada petunjuk sekujur tubuh kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha." Dengan cinta Allah maka mata, telinga, tangan, kaki diberi petunjuk oleh Allah, tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah, tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah, tidak memegang kecuali yang diridhai oleh Allah, tidak berjalan kecuali ke tempat yang diridhai oleh Allah. Itu dibalik cinta Allah yang didapat dengan mencintai saudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di balik cinta Allah terdapat doa yang dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sambungan hadis tadi, "Wa in ista'adzani la'u'idzanna wa la id sa'alani la'u'tiyanna." Jika dia minta perlindungan kepadaku, aku akan benar-benar lindungi dia. Jika dia minta sesuatu, aku akan benar-benar berikan kepadanya. Allahu akbar. Cari teman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi yang mungkin dulu dia belum kenal dakwah sunnah, kemudian diajak oleh temannya dakwah sunnah, akhirnya dia sekarang mengerjakan syariat Islam sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pantas untuk ditemani karena Allah, yang bukan karena uang, bukan karena dagang, bukan karena kita mengambil anaknya jadi istri, bukan, tapi temani karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih luar biasa lagi, kata Rasulullah SAW, waqad aujaba lakal jannah, Allah telah mewajibkan untukmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi keutamaan yang kedua, bersaudara karena Allah. Orang yang bersaudara karena Allah, maka dia akan mendapatkan manisnya rasa iman. Manisnya rasa iman. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang apabila seseorang terdapat di dalam dirinya 3 perkara tersebut, wajib baginya mendapatkan manisnya iman. Apa sih manisnya iman itu? Manisnya iman itu adalah hati yang lapang,
nyaman beribadah, tidak merasa berat beribadah, itu namanya manisnya iman. Yang pertama dan paling utama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dia tidak cintai kecuali karena Allah. Ya, saya pernah nikahan di Kalimantan Selatan, waktu itu sudah di Lombok, sudah nikahan tahun 2005, kemudian saya adakan lagi resepsi pernikahan di Kalimantan Selatan. Kemudian orang ini datang. Pernikahannya di Gunung Sari waktu di Lombok Timur. Orang ini datang, teman saya datang. Dia tidak saya kasih tiket, tidak ada biaya transportasi, dia nyari sendiri dan semisalnya. Benar-benar tidak ada hitungan sama sekali untung rugi. Dia hanya datang ke sini karena ingin menghadiri pernikahan yang dari saudaranya yang dia cintai karena Allah. Biasanya persaudaraan karena iman, karena Islam tanpa hitungan untung rugi. Bahkan banyak ruginya dibandingkan untungnya. Tapi itulah persaudaraan karena iman. An yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia cintai seseorang, dia tidak cintai kecuali karena hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah an yakraha rajul an ya'uda ila kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Seseorang benci untuk kembali kepada kemaksiatan, terutama kekufuran, sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nasihatkan yang sudah ngaji dakwah sunnah, meninggalkan perbuatan bid'ah, maka jangan pernah kembali. Ya, jangan pernah kembali. Yang sudah bertobat dari mencuri, minum khamar, berjudi, berzina, membunuh, kemudian dia bertobat, kemudian dia menjadi orang saleh, jangan pernah kembali. Pantang untuk kembali sebelum nyawa dicabut oleh malaikat maut. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah berhijrah ke kota Madinah. Lalu ketika penaklukan kota Mekah, beliau datang ke kota Mekah, orang-orang penduduk kota Madinah iri dengan sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam saat di Mekah. Kemudian mereka mengatakan, jangan-jangan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin kembali lagi ke Mekah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini perhatikan. Yang sudah ngaji, yang sudah bertobat, yang sudah mulai meniti jalan istiqamah dari yang sebelumnya maksiat, pantang untuk mundur, pantang untuk kembali kepada kemaksiatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk berhijrah, wal madinatu muhajiri. Madinah itu adalah tempat hijrahku, dan aku pantang untuk kembali ke kota Mekah, meskipun kota Mekah sudah aku taklukkan. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantang untuk kembali kepada maksiat yang dulunya mungkin menghutangi secara riba. Apa bahasanya di sini? Gadai gedah ya? Apa? Gadai apa gadai bahasanya? Tanggep ya? Tanggep. Ya, ngutangi secara riba. Ya, kemudian dia bertobat kepada Allah. Karena yang namanya gadai, saya punya uang, Bapak punya tanah. Bapak menginginkan uang dari saya 50 juta, saya yang kasih, tapi tanahnya saya garap. Selama itu mungkin seumur hidup saya garap. Hutangnya belum bisa dibayar. Maka ini riba, tidak boleh. Maka dia kemudian berhenti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin kembali meskipun dia memerlukan. Nah, ini akan mendapatkan manisnya iman. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang keutamaan bersaudara karena Allah, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Baik. Kemudian para ikhwah, lihat perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, laqad ra'aituna wa man rajulul muslim bi ahqqa bi dinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Yang artinya, sungguh
Aku telah melihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak ada seorang yang paling mereka cintai dibandingkan saudaranya se-Islam. Kalau seandainya dia punya uang, maka yang paling dia berikan adalah kepada saudara sesama Islam. Maka kenapa demikian? Karena keutamaan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan manisnya iman. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, termasuk daripada keutamaan bersaudara karena Islam, mendapatkan naungan pada hari kiamat di padang mahsyar, yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tudna syams, matahari didekatkan hingga 1 mil. 1 mil kalau hitungan sekarang 1,6 km, dekat sekali. Kemudian tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, tidak ada naungan. Ya, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat, dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, tidak berkhitan, dan tidak membawa apa-apa. Makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai dada, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai lutut, ada yang sampai mata kaki, sesuai dengan amalnya. Dalam keadaan seperti itu ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Siapa mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajulani tahabba fillah, ijtama' alaihi waftaraqa alaihi." 2 orang yang berteman karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersaudara karena Allah akan diirii oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid karena saking tingginya kedudukan kelak di hari kiamat. Yaitu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur, yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada." Orang-orang yang saling bersaudara karena Allah, maka mereka akan mendapati tempat-tempat yang tinggi di akhirat kelak, di dalam surga, yang terbuat dari cahaya. Wajah mereka bercahaya. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri kepada mereka. Allahu akbar. Ya, modalnya apa? Bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang apa saja cara kita bersaudara karena Allah? Nah, ini penting. Kalau tadi pendahuluan, kemudian keutamaan bersaudara karena Allah, sekarang apa saja cara kita bersaudara karena Allah? Yang pertama, harus saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan saja. Tidak boleh tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Seorang saudara karena Allah kepada saudara yang lain, dia tidak membiarkan saudaranya yang lain terperosok ke dalam maksiat. Sepahit-pahitnya dia akan katakan, ya, kalau dia bersaudara dengan yang lain karena Allah, maka dia wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh mengiyakan saja, padahal yang dilakukan oleh saudaranya karena Allah adalah menyimpang dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Saya beri contoh, anak muda berteman karena Allah. 2 anak muda.
Yang satu mulai terfitnah, tergoda dengan perempuan. Ya, tergoda dengan perempuan. Maka saudaranya yang lain jangan membiarkan. Tidak boleh membiarkan. Harus dinasihati. Wajib diamar ma'rufi dan nahi mungkari. Tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh ada istilah, wah, sungkan saya, tidak enak, itu kan teman saya. Tidak. Teman yang karena Allah, la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak ada tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Bela saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dalam keadaan dia terzalimi. Para sahabat Nabi mengatakan, "Al-mazlum arafna, wa kaifa nansuru zaliman." Orang yang terzalimi kita tahu bagaimana cara menolongnya. Membela orang yang menzalimi bagaimana? Maka jawabannya adalah menasihatinya agar berhenti menzalimi orang lain. Ini cara yang pertama, bersaudara karena Allah, tolong menolong dalam kebaikan dan tidak tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian cara yang ketiga, ketika kita bersaudara karena Allah adalah tidak boleh menzalimi saudara kita yang se-Islam. Tidak boleh menzalimi. Ya, saudara se-Islam, meskipun mungkin amaliyahnya menyimpang, selama bukan kafir musyrik, maka tidak boleh menzalimi. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza." Ingatlah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian. Kapan orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia muslim. Saat dia muslim, berarti darahnya suci, haram untuk diteteskan. Wa amwalakum, dan harta kalian. Kapan seorang manusia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia muslim. Dan saat dia muslim, hartanya suci, haram untuk dicuri, haram untuk diambil tanpa izin. Dan kesuciannya, kata Rasulullah SAW, kahurmati yaumikum hadza, seperti sucinya hari kalian ini, yaitu hari Idul Adha. Wa fi baladikum hadza, seperti sucinya negeri kalian ini, yaitu negeri Mekah. Wa fi syahrikum hadza, dan seperti sucinya bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu." Orang muslim saudara kepada muslim yang lainnya, tidak menzaliminya dengan segala macam bentuk kezaliman. Menipu, mengoplos, memalsukan, ya, kemudian hutang tidak bayar, barang dipinjam tidak dikembalikan, menyewa, digadaikan. Ya, saya punya teman di Lombok ini ada penyewaan mobil lepas kunci. Saya bilang, berani sekali antum. Ya, kita pakai GPS, Ustaz. Taib. Ternyata apa yang terjadi? GPS-nya diambil, dibuang, kemudian mobilnya digadai. Ya, ini zalim. Karena itu harta seorang muslim. Makanya saya nasihatkan, apabila ada ajakan untuk menumpahkan darah sesama muslim, maka lebih baik diam di rumah. Lebih baik diam di rumah. Tidak meneteskan darah yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niscaya hisab kita tetap akan mudah, sebanyak apapun maksiat, selama tidak ada urusannya dengan darah seorang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu rajul fi fushatin min dinih
ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang di dalam kelapangan saat hisab kelak, selama dia tidak pernah bersentuhan dengan darah seorang muslim. Maka hati-hati, introspeksi diri kita, dan hati-hati untuk kedepannya. Jangan pernah berurusan dengan darah seorang muslim. Jangan pernah sedikit-sedikit main pisau, sedikit-sedikit nonjok. Antum kalau seandainya ke Arab Saudi, kalau ada orang bertengkar di sana kan, kalau seandainya terbukti, maka akan dilakukan hukum qisas dan hukum had. Jadi kalau bertengkar, yang bertengkar cuma dadanya. Ayo, apa? Berani enggak? Karena kalau ini kan dada enggak menyakiti. Tapi kalau sudah main ini, pasti masuk penjara. Pasti akan dihukum had. Ya, maka hati-hati, tidak boleh menzalimi saudara muslim. Kemudian cara yang ketiga agar kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala adalah saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Contoh, ketika kepala kita sakit, maka seluruh anggota tubuh akan panas. Itu sudah lumrah dalam tubuh kita. Ketika kita sakit gigi, maka kita akan sakit kepala. Kemudian kalau tidak kuat, kita akan demam. Seperti itulah seorang muslim dengan saudara muslim lainnya, saling mengasihi, saling menyayangi seperti satu jasad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman. Ingat, orang-orang beriman, meskipun, ini saya tekankan sekali lagi, kadang-kadang amaliyahnya berbeda dengan sebagian yang mengenal dakwah sunnah, selama tidak dalam bentuk kesyirikan dan kekufuran, selama mereka masih orang beriman. Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi, saling bersikap lembut seperti satu jasad. Jika salah satu anggota tubuh kita merasa sakit, maka yang lain dari anggota tubuh juga akan merasa sakit. Ya. Di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha." Orang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya seperti satu bangunan. Ini Masjid Al-Islah Al-Irsyad. Tidak akan tegak masjid ini tanpa ada pondasi. Tidak akan tegak masjid ini tanpa ada tiang-tiang utama. Tidak akan tegak masjid ini tanpa ada dinding dan atapnya. Tidak diambil manfaatnya dengan baik. Begitulah orang beriman dengan beriman lainnya. Kalbunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'dhum ba'dha. Tidak mungkin bangunan cuma atapnya saja. Enggak mungkin bangunan cuma pondasinya saja. Tidak mungkin bangunan cuma tiangnya saja. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, makanya sekali lagi saya katakan, nasihatkan, ya, terutama dalam masalah rentenir. Ada nggak rentenir? Ada nggak rentenir? Banyak. Ya. Orang Muslim. Muslim. Ya, masalah gadai menggadai. Perhatikan pada ikhwah, riba itu lebih buruk daripada zina dan lebih buruk daripada judi. Kenapa? Karena orang berjudi, mungkin si miskin yang berjudi bisa menang, bisa menjadi kaya raya, dan juga bisa kalah. Tetapi kalau seandainya riba, yang disakiti, yang dizalimi, yang ditekan adalah pasti orang miskin. Pasti orang miskin. Makanya
riba lebih buruk dibandingkan berjudi. Aturan orang yang miskin, yang ingin berhutang kepada kita, itu kita bantu. Makanya tidak boleh diambil untung darinya. Ustadz, dia berhutang tapi nanti nggak bayar-bayar. Maka berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hutang itu aqdul ihsanil muslim ila muslimin akhar. Hutang adalah transaksi kebaikan seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Coba bayangkan orang yang dalam keadaan kelaparan ingin makan, lalu kita hutangi, kemudian hutangnya dengan riba. Ya, tidak pantas kita menyakiti orang yang sedang dalam kesusahan. Maka hati-hati, jangan sampai tidak menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, cara bersaudara karena Allah saling menasehati di dalam kebaikan dan di dalam menjauhi keburukan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haqqul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengannya, ucapkan salam. Saya nasihati ini. Termasuk tanda hari kiamat, mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal di jamaah pengajian. Ini salah, keliru, menyimpang. Datang ke pasar, masuk ke warung, salam. Assalamualaikum. Jangan ketika sesama jamaah Masjid Al-Isra Al-Ustad saja salam, tidak. Dan termasuk tanda ke hari kiamat, ya, yaitu memberikan salam hanya kepada yang dia kenal. Ini tidak benar. Salam, berikan salam. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Ini inti pembicaranya. Yang keempat. Ya. Jika engkau dimintai nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Ini termasuk cara bersaudara karena Islam. Ya. Kemudian cara yang kelima, bersaudara karena Islam adalah menjawab salam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Mengucapkan salam dan menjawab salam. Lihat, perhatikan. Para manusia ini ada yang paling mulia. Siapa manusia yang paling mulia? Para rasul. Siapa setelahnya? Para nabi. Siapa setelahnya? Para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa setelah mereka? Yang 10 orang dijamin masuk surga. Siapa setelah mereka? Para sahabat Nabi yang lain. Terus para tabi'in. Itu manusia-manusia terbaik. Lihat 3 orang manusia terbaik ini, Umar, Utsman, dan Abu Bakar. Ini 3 kisah, ya. Aktornya 3. Suatu saat ketika Rasul sallallahu alaihi, dan hadis ini sangat menarik. Ya. Hadis ini tentang salam. Dan hadis ini sangat menarik, faedahnya banyak. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, para kaum muslimin masih ada yang belum percaya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan manusia terbaik pun tidak percaya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu Umar bin Khattab. Maka suatu hari setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar bin Khattab mengucapkan salam kepada Utsman bin Affan. Umar bin Khattab manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab adalah seorang yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab seorang yang disebut sebagai Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang paling ditakuti oleh iblis dan syaitan. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jalan di sebuah gang, syaitan ada di depan, syaitannya di jalan gang yang lain. Saking tingginya iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab memberikan salam kepada Utsman bin Affan, manusia terbaik ketiga setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar, Umar dan Abu Bakar dan Umar. Manusia yang paling dimalui oleh para malaikat.
manusia yang paling dermawan, salah satu ahli dermawan di zaman para sahabat Nabi. Ketika Umar bin Khattab mengucapkan salam, Utsman bin Affan, beliau tidak menjawab salam. Utsman bin Affan tidak menjawab salam. Umar bin Khattab sedih, lalu mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Aba Bakrin, inna akhaka Utsman salamtu alaihi fama radda alayya salam." Wahai Abu Bakar, itu saudaramu Utsman bin Affan, tadi aku ucapkan salam kepada dia dan dia tidak menjawab salamku. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu manggil Utsman bin Affan, "Ke sini. Benarkah saudaramu Umar mengucapkan salam kepadamu wahai Utsman dan engkau tidak menjawabnya?" Kata Utsman bin Affan, "Wallahi ma radda ma sallama alai." Demi Allah, beliau tidak mengucapkan salam kepadaku. Umar bin Khattab menjawab, "Wallahi sallamtu alaik." Demi Allah, aku telah mengucapkan salam kepadamu. Kata Utsman bin Affan, "Demi Allah aku tidak mendengar." Lihat, 3 manusia terbaik setelah para rasul, para nabi sibuk masalah salam. Maka sebarkan salam. Meskipun bukan teman pengajian, kaum muslimin sebarkan salam. Masuk tempat perbelanjaan, masuk warung, masuk rumah makan, masuk Indo, masuk Alfa, sebarkan salam. Jangan malu. Assalamualaikum. Ya, sebarkan salam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana radhiyallahu anhu, sebagaimana kebiasaan beliau menengahi. Dan di sini pelajarannya. Sadaqa Umar. Benar Umar mengatakan bahwa dia telah mengucapkan salam kepadamu wahai Utsman, tapi engkau tidak perhatian kepada salamnya. Famadza tufakkir? Apa yang engkau fikirkan wahai Utsman? Diperhatikan baik-baik. Terutama kita di zaman yang sangat hedonis. Semuanya diukur hanya dengan duit. Orang sukses kalau berduit. Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Benar Umar, engkau telah mengucapkan salam kepada Utsman, tapi kenapa engkau wahai Utsman tidak menjawabnya? Apa yang kau pikirkan?" Kata Utsman bin Affan, "Kuntu ufakkiru fi najati hadzal amr." Setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berpikir tentang bagaimana bisa aku selamat di akhirat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, aku belum bertanya tentang aku. Apa pelajarannya di sini? Kebiasaan Nabi, para sahabat, manusia-manusia terbaik yang ada dalam benak mereka adalah bagaimana bisa selamat di akhirat. Bagaimana hidup nyaman setelah mati. Itu yang ada dalam benak mereka. Ya. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Di saat mana mereka menonton YouTube yang ditonton cuma pamer-pamer kekayaan. Tidur di atas duit, pamer mobil mewah, pamer jam tangan mewah. Dan ini kami rasakan di pesantren. Saat calon-calon santri diwawancarai, nanti kalau besar cita-citanya apa? YouTuber. Kenapa? Duit. Anak-anak kita sekarang yang terutama yang punya handphone pribadi, anak-anak kita sekarang dicekoki masalah itu. Sukses kalau berduit. Sukses punya rumah mega, mobil mewah, motor besar, mobil mewah. Ya, lihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka senantiasa yang ada dalam benak pikiran mereka adalah bagaimana bisa selamat setelah kematian. Maka Abu Bakar menimpali, oh itu ternyata masalahnya. Engkau tidak perhatian kepada salamnya Umar bin Khattab. Kalau di zaman sekarang, orang kalau disalami kemudian tidak dijawab, apa yang ada terjadi? Sibuk dengan handphone, murojaah Facebook, murojaah Instagram, murojaah TikTok, ya, melihat tante-tante berjoget.
ataupun sibuk main game padahal sudah jenggotan, ngaji dakwah sunnah, jadi panitia masjid di Masjid Al-Islah, Al-Islah Al-Irsyad. Ya, saya banyak sekali curhatan dari ibu-ibu masuk ke saya, Ustaz tolong nasihati suami kami, dia sudah ngajinya sama Ustaz lagi, tapi kalau sudah malam saya dibiarin, saya sudah dandan habis-habisan, dibiarin dia sibuk dengan game online sampai jam 3 pagi, kemudian terlambat sholat subuh. Hati-hati ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang ada dalam benak pikiran manusia terbaik setelah para rasul, para nabi. Bagaimana saya bisa selamat setelah kematian? Kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi laqad sa'altuhu. Demi Allah, aku sudah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui memang pantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi manusia terbaik. Tidak ada kebaikan kecuali beliau dahulu melaksanakannya. Apa? Selamat, biar selamat setelah kematian, ini syaratnya. Dan dengan ini saya tutup kajian ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qabila minnil kalimah allati 'aradtuha 'ala ammi wa rafadhaha fahiya lahu najah." Siapa yang menerima dariku sebuah ucapan yang aku sampaikan, tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tetapi dia menolaknya, lalu orang tersebut menerimanya, maka ucapan tersebut adalah penyelamat bagi dirinya kelak di hari kiamat. Saya ulangi, siapa yang menerima sebuah ucapan yang aku tawarkan kepada pamanku, siapa paman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abu Talib. Apa yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Sebuah ucapan yang aku akan perjuangkan engkau di hadapan Allah. Tetapi dia menolaknya. Siapa yang menerima kalimat ini, bertauhid, tidak mensyirikkan Allah di dalam ibadah, berdoa hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, isti'anah minta tolong, isti'adah minta perlindungan, istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, tidak kepada malaikat, jin, tidak kepada iblis, syaitan, orang mati, beribadah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi penyelamat bagi dirinya di hari kiamat. Inilah harta yang paling berharga bagi seorang muslim. Maka para ikhwah, salah satu cara bersaudara karena Allah saling mengucapkan salam. Taib, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita senantiasa diwafatkan dalam iman. Dan saya ucapkan mudah-mudahan kita berkumpul kembali di dalam majlis-majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Jikalau Allah tidak mentakdirkan kita berkumpul di dunia, semoga Allah mempertemukan kita di dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.